Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum milenial tanah air tercinta ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Dilalah Pulungan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, untuk menyampaikan sedikit dakwah berkaitan dengan bagaimana pandangan Islam terhadap pemakaian gelang kesehatan, di mana gelang kesehatan ini sempat menjadi viral di kalangan para milenial tentunya. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama. Baik, dalam pemakaian gelang kesehatan, kita sebagai kaum muslim dan juga muslimah haruslah berpikir secara logika dan juga secara islami pastinya. Dalam konteks ini, kita dapat menggunakan teori daripada sebab dan akibat, di mana sebab merupakan alasan kita memilih untuk memakai gelang tersebut, dan juga akibat, yaitu apakah benar gelang tersebut sudah dipublikasikan oleh ahli kesehatan, contohnya bahwa memang benar-benar mampu untuk memperbaiki, seperti contohnya mungkin aliran darah kita, kemudian fungsi jantung kita, paru-paru kita, dan yang lain-lain. Dari kedua hal ini, sebab dan akibat, kita juga tidak lepas daripada pandangan kita secara islami yang sudah dituangkan dalam menjadi dua dalil untuk pemilihan daripada suatu keputusan atau penggunaan dalam gelang kesehatan ini sendiri, yaitu pertama, yaitu adalah dalil syar'i atau yang disebut juga dalil yang telah disebutkan dalam Quran maupun Sunnah. Nah, contohnya di sini adalah ruqyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, la ruqyata illa min aini au humah, yang artinya ruqyah itu mampu untuk menyembuhkan penyakit ain dan juga penyakit gigitan binatang berbisa. Meskipun dari ahli kesehatan tidak menyebutkan adanya hubungan yang pasti bagaimana mekanisme penyembuhannya dengan ruqyah, akan tetapi hal ini sudah jelas terbukti di zaman para nabi. Maka dari itu boleh kita menggunakan dasar ini untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu adalah dalil hizi atau yang disebut dengan dalil secara ilmiah. Nah, di sini contohnya adalah misal sirup penurun demam yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya agar pasiennya itu sembuh, seperti itu. Nah, sirup ini memang di Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya kandungan yang ada di sirup ini bakal bisa untuk menyembuhkan daripada sakit demam itu sendiri. Akan tetapi hal ini sudah diteliti, sudah dibuktikan secara medis oleh ahli kesehatan, mampu untuk menunjang daripada penyembuhan daripada sakit kita ini. Maka dari itu, dalil ini mampu digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu keputusan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, kita sebagai kaum muslim, alangkah lebih baiknya dalam setiap pengambilan tindakan dan juga sebagai dasar dari mindset atau pola pikir kita dalam pengambilan keputusan itu memperhatikan dua dalil tersebut. Pada kasus ini, pemakaian gelang kesehatan sejauh ini belum ditemukan adanya literatur ataupun jurnal kesehatan yang menyebutkan bahwasanya pemakaian gelang tersebut mampu untuk meningkatkan kesehatan tubuh manusia. Hal ini berbeda dengan contohnya di sini saya berikan contoh, yaitu konsumsi madu. Nah, di mana memang sudah disebutkan di Al-Qur'an, di zaman Rasulullah pun itu pengkonsumsian madu memiliki banyak manfaat. Sehingga pada era modern ini pun juga ditemukan banyak literatur dan juga banyak jurnal kesehatan yang menyebutkan bahwasanya pemakaian madu itu sendiri memang memiliki banyak kesehatan. Nah, hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya dua dalil tadi memiliki hubungan di pemakaian madu. Sangat berbeda dengan kasus yang kita bahas tadi, yaitu terkait pemakaian gelang kesehatan yang sama sekali belum ada penelitian baik di segi pendidikan atau segi ilmu pengetahuan dan juga pun pastinya di kitab suci. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.